wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz Amma, dan kita masuk pada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini secara tartib Al-Quran masuk pada surat yang ke-85 dengan jumlah ayat 22, jumlah huruf 459, dan jumlah kalimat 109, dan dia termasuk daripada surah Makkiyah. Al-Buruj itu artinya gugusan bintang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Buruj ini dengan sumpahnya was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-buruj itu artinya al-qusur. Qusur itu artinya istana-istana. Artinya demi langit yang mempunyai istana-istana. Maksud istana-istana di sini artinya sorga, karena sorga itu letaknya di atas langit. Ada yang mengatakan al-buruj itu artinya manazilul qamar. Jadi manazilul qamar itu tempat beredarnya bulan, demi langit yang mempunyai peredaran bulan. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa al-buruj itu adalah gugusan bintang. Maka artinya demi langit yang memiliki gugusan bintang. Di dalam Al-Quranul Karim selalu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan menggunakan langit. Kenapa? Karena langit itu salah satu makhluk Allah yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat sebelumnya, baik surah Al-Infitar ataupun surah Al-Insyiqaq, di mana langit itu akan pecah dan didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi pandangan mereka seolah-olah langit itu sesuatu yang hayyin, yang lemah, maka mudah terpecah gitu ya. Maka dalam suratul Buruj Allah ingin jelaskan bahwa langit itu sesuatu yang kokoh, yang memiliki bangunan-bangunan, yang memiliki peredaran-peredaran bulan, bahkan gugusan-gugusan bintang, bahkan bintang yang bertebaran. Itu saja bisa pecah apabila Allah berkehendak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan keagungan langit, satu di antara makhluk Allah yang sangat kokoh dan besar. Dan begitulah adat Al-Quran. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan dan juga keagungan. Dan langit memiliki keistimewaan bagi kita makhluk, karena kita dinaungi dengan langit. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal yaumil mau'ud,
dan demi hari yang dijanjikan. Tidak ada khilaf ahli tafsir tentang makna wal yaumil ma'ud. Maksudnya wal yaumi, dan hari al mau'ud yang dijanjikan itu artinya hari kiamat. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat, di mana kelak manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk dihisab. Yang baik akan diberikan hisab yang baik, yang buruk juga akan diberi hisab yang buruk. Wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan, wa mashhudin, dan demi yang disaksikan. Di sini ada dua kalimat, syahid dan juga mashhud. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan beberapa penafsiran para ulama, dan begitulah Imam Tabari terkadang kalau mentafsirkan sebuah ayat yang memiliki banyak makna, maka semua makna bisa digunakan, karena sifat khilaf dalam Al-Quran itu bukan seperti sifat khilaf dalam fikih. Kalau dalam fikih disebut tadad namanya, perselisihannya itu terkadang kontradiktif, yang satu mengatakan halal, yang satu tidak, yang mengatakan satu bid'ah, satu tidak, satu sunnah, satu boleh, satu tidak boleh. Itu namanya kontradiktif. Khilaf dalam masalah fikih kan seperti itu. Ulama ini membolehkan, yang sana pula tak membolehkan. Tapi kalau khilaf dalam penafsiran, lafad-lafad Al-Quran itu saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa dipakai semuanya maksudnya. Jadi kalimat syahid ini ada dua makna. Pertama, makna syahid itu artinya hadir. Makanya ada istilah fulan syahidal ma'rakah, si fulan menyaksikan perang, artinya hadir dalam peperangan. Dia ikut berperang di situ. Jadi badannya ada di lokasi. Tapi ada juga yang mengatakan syahid itu maknanya artinya memberikan persaksian, seperti di persidangan. Kemudian hakim meminta saksi untuk dihadirkan supaya bisa menjadi saksi kepada orang yang sudah ditersangkakan. Itu disebut syahid juga. Syahid di pengadilan. Bagi pendapat yang pertama, kalau yang dimaksud syahid di sini artinya hadir di sebuah tempat dan menyaksikan, maka maksud di syahid ini ada beberapa penafsiran. Pertama, maksud syahid di sini artinya manusia. Wa mashhud artinya hari Jumat. Jadi mereka hadir, manusia itu berkumpul di hari Jumat. Penafsiran yang kedua, syahid di sini artinya jemaah haji. Dan mashhud ini ada yang mengatakan hari nahar, hari penyembelihan kurban, ada juga mengatakan hari Arafah. Jadi manusia yang menyaksikan hadir pada hari Arafah yang sedang haji, ataupun manusia yang sedang haji yang hadir di Yaumin Nahr. Pokoknya seputar haji. Ada juga yang mengatakan syahid di sini artinya orang yang berkumpul hadir saat salat Id. Masyhud itu artinya salat Id. Jadi orang-orang yang hadir pada salat Id. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jemaah haji yang hadir di padang Arafah, atau jemaah haji yang hadir di Yaum An-Nahr, hari penyembelihan, ataupun jemaah yang hadir di hari Jumat, atau jemaah yang hadir saat salat Id, atau sebagian ulama juga mengatakan syahid di sini artinya manusia yang akan berkumpul, wal mashhud itu artinya hari kiamat. Jadi manusia akan hadir semuanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini satu penafsiran. Kalau yang dimaksud syahid di sini artinya hadir, ada orangnya di situ. Tetapi kalau yang dimaksud syahid di sini artinya seseorang yang bersaksi untuk orang lain, maka yang dimaksud syahid di sini artinya Nabi SAW, dan mashhud ini artinya umatnya.
Atau yang dimaksud syahid ini adalah para nabi, para rasul, dan masyhud ini artinya para umat-umat nabi dan umat-umat rasul. Atau yang mengatakan syahid di sini artinya umat Islam, dan masyhud itu artinya umat-umat sebelum Islam. Jadi umat Islam akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum Islam, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang Nuh alaihi salatu wassalam nanti pada hari kiamat akan dipanggil di hadapan Allah, dan umatnya pun akan dipanggil di hadapan Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatmu? Kata Nuh, sudah. Maka Allah mengatakan kepada umatnya, betul, Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kalian. Kata umatnya, kadzaban, Nuh sudah berdusta, belum ada dia menyampaikan sesuatu. Kemudian Allah mengatakan, ya Nuh, lihat umatmu tidak ada yang mengatakan kau sudah menyampaikan, adakah kau saksi? Maka berdirilah umat Islam, umat Nabi SAW, dan mengatakan, kami semua menjadi saksi bagimu wahai Nuh. Maka Allah mengatakan, bagaimana kalian bisa jadi saksi? Bukankah zaman kalian dengan zaman Nuh itu berbeda? Kau tidak menyaksikan bagaimana Nuh berdakwah? Maka umat Nabi SAW yang beriman mengatakan, ya, karena yang menyampaikan Nuh risalahnya kepada umatmu, kepada umatnya itu adalah kamu sendiri. Maksudnya Allah sendiri dalam Al-Quran, karena kita umat Islam membaca Al-Quran, dan dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Nuh berdakwah kepada umatnya, bagaimana Lut, bagaimana Syuaib, bagaimana Saleh, dan begitu seterusnya. Jadi kita menyaksikan, menjadi saksi bagi Nuh itu, walaupun kita tidak hadir di lokasi, tetapi kita membenarkan Nuh karena dia seorang nabi, tidak mungkin dia berdusta. Dan Allah menghabarkan dalam Al-Quran bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya, karena seorang nabi tidak mungkin berdusta. Sama seperti Rasul, di zaman Rasul itu, Rasul ada transaksi jual beli kuda. Rasul melakukan transaksi jual beli kuda. Akhirnya tawar, dapatlah harga sekian. Kata Nabi SAW, kalau begitu besok datangkan kudamu dan saya akan berikan uang kuda. Setelah besok, rupanya orang ini mengingkari kalau dia pernah melakukan akad dengan Nabi. Kata orang ini, kata Nabi SAW, mana kudamu? Bukankah kita sudah akad kemarin? Kata orang ini, enggak, aku enggak pernah akad dengan kamu. Karena maunya dia merubah harga, ya, maunya naikkan harganya. Kata Rasulullah, kemarin kita sudah akad. Kata orang ini, belum. Sudah belum. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Huzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu. Huzaimah ibn Thabit. Kata Huzaimah, iya, Rasul SAW sudah melakukan akad denganmu, kata. Rasul melihat Huzaimah, ya Huzaimah, kenapa kau jadi saksi? Bukankah kemarin kau tidak ada? Engkau jadi saksi untuk apa? Kemarin kan kau enggak menyaksikan akadku. Kata Huzaimah ibn Thabit, ya, karena tidak mungkin seorang nabi berdusta. Buat apa berdusta urusan kuda, katanya. Maka Nabi SAW akhirnya melihat kecerdasan Huzaimah, menjadikan persaksian satu orang menjadi dua orang di Huzaimah. Lihat bagaimana Huzaimah mengatakan kepada Rasulullah, aku siap jadi saksi. Kata Rasul, loh, kemarin kan kau tidak hadir. Iya, walaupun tidak hadir, saya yakin engkau tidak mungkin dusta. Kau seorang nabi. Itu maksudnya. Jadi walaupun umat Islam tidak menyaksikan di zaman Nuh alaihi salatu wassalam bagaimana Nuh menyampaikan atau tidak menyampaikan, kita yakin Nuh menyampaikan. Maka syahid di sini artinya kaum muslimin, umat Islam, dan masyhud itu artinya umat-umat sebelum Islam. Atau syahid dan masyhud ini ditafsirkan ayat setelahnya. Maksudnya orang yang menyaksikan itu artinya orang yang menyaksikan penyiksaan, dan masyhud itu orang yang disiksa. Karena setelahnya di sini bicara tentang kisah ashab al-Uhdud. Kisah ashabul Uhdud. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutila ashabul Uhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit-parit api. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu-kayu bakar.
idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu hanya karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Taib. Jadi kisah Ashabul Ukhdud ini banyak versi. Saya akan sebutkan 4 kisah tentang Ashabul Ukhdud sesuai dengan tartib zamani dan tartib makani, tartib waktu dan tartib tempat. Pertama, Ashabul Ukhdud terjadi di Irak. Terjadi di mana? Di Irak. Di masa satu raja yang menguasai dunia dan kafir yang bernama Namrud. Ketika itu ada seorang nabi, termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung Namrud, maka Namrud menyalakan api yang sangat besar. Kemudian Ibrahim pun dilempar ke dalam api itu. Ini juga kisah Ashabul Ukhdud namanya. Orang-orang yang dibakar dengan parit api. Kemudian kisah yang kedua terjadi di Mesir. Kapan itu? Ketika Mesir dikuasai oleh Firaun. Ketika salah satu penggalan kisah Firaun itu, istrinya Firaun yang bernama Asya bintu Muzahim itu kan beriman kepada anak angkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan agama yang dibawa Musa. Kemudian keimanannya merembet kepada tukang sisirnya namanya Masyitoh. Lah ketika Masyitoh ini menyisir salah satu putri anak Fir'aun ini, jatuh pula sisirnya. Kemudian ketika mau ngambil sisir itu, Masyitoh mengatakan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Anak putri Fir'aun bertanya, siapa yang dimaksud Allah itu? Kenapa kau sebut-sebut? Apakah Allah itu Tuhan? Maksudnya bapakku Fir'aun? Karena kan Fir'aun ngaku Tuhan. Kata Masyitoh, bukan. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Oh, marah anak putri Fir'aun, akhirnya melapor sama bapaknya Fir'aun. Maka kemudian Masyitoh pun disuruh murtad, suruh mengakui ketuhanannya, tapi tidak mau. Akhirnya disediakan penggorengan dari api yang sangat besar, diletakkan minyak yang sangat banyak. Kemudian satu persatu anaknya Masyitoh ini dilempar di situ, agar Masyitoh itu kasihan dan mau murtad. Rupanya Masyitoh itu luar biasa. Dia istiqomahnya ketika memegang tauhid tidak tergemingkan. Masalahnya kan anak-anaknya tidak salah, tapi dilempar oleh Fir'aun ke dalam periuk api itu. Sampai ketika ada anak kecil yang terakhir ya, anak bayi yang mau dilempar, Masyitoh agak kasihan, hampir dia goyah imannya. Tiba-tiba bayinya kemudian bicara dan mengatakan, lemparkan saja wahai ibunda, karena engkau di atas kebenaran. Akhirnya Masyitoh pun dilemparkan ke dalam tengku api. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga terjadi di Persia. Terjadi di Persia, ada seorang raja di Persia itu. Dia berzina dengan anak putrinya, kemudian hamil dan punya anak. Raja ini, raja Persia ini, dia berzina dengan salah satu putrinya, kemudian hamil dan punya anak. Karena takut terbongkar aibnya, otomatis kan malu. Akhirnya kemudian sang raja ini meminta seluruh para padri, para pendeta-pendeta itu untuk menghalalkan pernikahan antar mahram. Jadi raja ini akan menikahi putrinya sendiri dengan meminta fatwa kepada para rahib agar pernikahannya disahkan. Otomatis para rahib tidak maulah. Ya.
Dipaksa tidak mau juga, dipaksa nggak mau juga. Akhirnya raja marah. Maka raja akhirnya membuat parit api, dimasukkan semua rahib ke situ. Setelah peristiwa ini akhirnya di Persia menjadi sebuah adat istiadat bolehnya menikah dengan mahram, karena ada contoh dari rajanya. Makanya saat Yaman dikuasai kaum muslimin, kemudian Persia di Yaman terusir juga ke Persia sana, dan di zaman Umar juga Persia ditaklukkan, maka Umar mengirim surat kepada orang-orang Persia untuk dihentikan kawin dengan mahram. Ya. Ini juga kisah Ashabul Ukhdud yang ketiga, dan ini kejadiannya antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian kisah yang ketiga, yang keempat, ini yang paling masyhur, dan ini yang kita akan bicarakan di sini. Kisah tentang seorang raja yang berada di Najran. Di Yaman itu ada sebuah daerah namanya Najran. Penduduknya semua beragama Nasrani. Tapi rajanya agamanya Yahudi. Jadi rajanya Yahudi, penduduknya pula Nasrani. Nama rajanya Dzu-Nuwas. Dzu-Nuwas itu rajanya, masyarakatnya disebut Najran, beragama Nasrani. Lah Dzu-Nuwas ini punya tukang sihir. Sebutkan dalam riwayat itu dia punya tukang sihir, yang tukang sihir ini tidak bisa lepas dari sang raja. Jadi karena Dzu-Nuwas mengaku Tuhan, dia selalu melakukan keanehan-keanehan di luar batas nalar manusia, padahal yang membuat keanehan itu tukang sihirnya, supaya percaya masyarakatnya bahwa Dzu-Nuwas itu Tuhan. Akhirnya kemudian tukang sihir ini sudah merasa tua dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maka dia meminta kepada sang raja untuk dicarikan anak muda untuk diturunkan ilmu sihirnya, supaya ilmu yang ia miliki tetap langgeng dan bisa menjadi penjaga raja. Akhirnya sama sang raja dicarikanlah anak muda. Dapatlah anak muda cerdas. Maka belajarlah anak muda ini ke tukang sihir tadi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dari rumah dia perjalanannya ke tukang sihir itu, rupanya di tengah-tengah itu ada gereja. Kan di zaman itu kan agamanya Nasrani, Islam belum ada. Dan agama yang paling benar ya Nasrani waktu itu. Akhirnya kemudian penasaran anak muda ini, itu tempat apa? Masuklah dia ke gereja itu. Rupanya dia mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari seorang pendeta. Tertarik pula dia, akhirnya duduk di situ. Kemudian belajar kepada sang pendeta tadi. Ya. Lah kemudian lambat laun sering telatlah dia ke tukang sihir itu. Karena belajar dulu tempat pendeta, baru kemudian ke tukang sihir. Marah tukang sihir karena selalu telat datang. Suka dipukul sama tukang sihir. Akhirnya kemudian waktunya dilamakan sama tukang sihir belajarnya, sehingga kalau dia pulang telat pula dia ke rumahnya, dimarahi pula sama orang tuanya, terkadang dipukul juga. Serba salah ini anak muda ini. Ngadulah dia kepada pendeta. Maka sang pendeta kemudian memberikan semacam trik, gini saja: kalau kamu datang kepada tukang sihir, kamu datang telat, bilang saja keluargaku menahan. Kalau kamu telat pulang dan keluargamu bertanya dari mana, bilang saja penyihir menahanmu. Masih ada pelajaran tambahan ekstrakurikuler, umpamanya kan. Jadi kan aman kamu ini. Jadi sang pendeta ini mengajari tauriah namanya. Akhirnya begitulah, akhirnya anak muda ini kalau telat ke tukang sihir, dia bilang ditahan keluarganya. Kalau dia telat pulang, kemudian ngomong sama keluarganya, ditahan tukang sihir. Ada pelajaran lain gitu. Jadi terus berjalan seperti itu, padahal dia sedang belajar kepada sang rahib. Sampai suatu ketika, kalau sudah lama gitu ya, akhirnya dia lebih cenderung kepada apa yang diajarkan sang rahib itu dibandingkan apa yang diajarkan tukang sihir kepadanya. Jadi ada peristiwa di sebuah tempat itu, sebuah kampung, ada hewan buas yang selalu mengganggu masyarakat situ. Lah ketika anak muda lewat di desa itu, dia berpikir ini saatnya membuktikan ajaran pendeta dan ajaran tukang sihir. Ketika melihat binatang buas yang selalu mengganggu orang itu, dia mengambil batu dan mengatakan, ya Allah, tunjukkan jalan kepadaku.
Kalau memang ajaran sang pendeta itu lebih benar dibandingkan ajaran penyihir itu, tolong bunuh hewan itu. Dia melempar tanpa mantra. Kalau sihir kan pakai mantra, ini nggak pakai mantra. Akhirnya dilempar, mati. Berarti dia yakin bahwa apa yang diajarkan sang pendeta itu lebih benar. Oh, nggak pakai mantra, cukup bismillah saja mati itu. Dari situlah dia tidak mau lagi kemudian belajar kepada tukang sihir, dan dia fokus belajar kepada pendeta. Kata pendeta, sungguh engkau sudah menguasai jauh lebih banyak daripada yang aku kuasai. Sekarang pergilah kau dakwahkan apa yang aku ajarkan, tapi saran saya jangan pernah menyebut-nyebut namaku. Kalau ditanya kau belajar dari mana, tidak tahu. Akhirnya anak muda ini mulai berdakwah karena sudah punya ilmu dari sang pendeta. Rupanya Allah berikan karamah dia. Karamahnya apa? Dia mampu mengobati macam-macam penyakit. Penyakit apa saja bisa diobati, termasuk orang buta bisa disembuhkan dia. Jadi dia menggunakan wasilah perobatan itu untuk berdakwah. Harusnya seperti itu. Kalau kita ini punya profesi tertentu, gunakan untuk dakwah gitu ya. Kalau Anda seorang dokter, sambil ngobati itu dakwah juga gitu maksudnya. Kalau seorang pedagang, ya ada yang beli, dakwah juga. Gunakan profesi apapun untuk berdakwah. Karena anak muda ini menggunakan profesi perobatan untuk mengajak manusia ke dalam tauhid dan mengajarkan bahwa yang mengobati kamu bukan saya, Allah. Berimanlah kau kepada Allah. Sampai suatu ketika raja ini punya teman baik dia, penasehatnya. Orangnya buta, sudah tua. Mendengar bahwa anak-anak muda itu bisa menyembuhkan, akhirnya dicari, ketemu. Maka dia sediakan hadiah yang banyak dan mengatakan kepada anak muda ini, ku kasih kau hadiah yang banyak, tapi tolong sembuhkan kedua mataku. Kata anak muda ini, aku bukan seorang penyembuh, yang menyembuhkan itu Allah. Kalau kau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah yang akan sembuhkan kedua matamu, tapi syaratnya beriman dulu. Akhirnya dia beriman, kemudian diobati oleh sang anak muda ini, sembuh pula dia. Ketika berjumpa dengan Dzunwas ini, karena dia kan penasehatnya selalu berjumpa, kaget kenapa kedua matanya kemudian sembuh. Kata Dzunwas, siapa yang menyembuhkan kedua mata? Maka kemudian kawannya mengatakan, penasihatnya mengatakan, Allah yang menyembuhkan aku, katanya. Kata Dzunwas, apakah ada Tuhan selainku, katanya. Apakah ada Tuhan selainku? Maka kemudian sang penasihat mengatakan, ya, Tuhan kita adalah Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Oh, marah Dzunwas. Dia disekutukan dengan yang lainnya, tangkap dia, masukkan ke penjara, siksa sampai dia murtad. Akhirnya kemudian disiksa, tidak tahan, ketika ditanya siapa yang menyembuhkannya, terpaksa dia membocori bahwa yang menyembuhkannya anak muda. Oh, kata raja, tangkap juga anak muda itu, masuk ke penjara. Anak muda ini disiksa juga. Kan raja tahu anak muda ini, kan dia yang mencarikan untuk belajar ke tukang sihir ya. Sampai raja mengatakan, oh engkau sudah jaya ya, kau sudah bisa menyihir sehingga orang buta kau bisa sembuhkan. Kata anak muda, yang menyembuhkan bukan aku, Allah. Ketika Dzunwas mendengar itu, marah lagi, siapa yang mengajari kamu? Ini bukan tukang sihir yang mengajari seperti ini. Siapa? Akhirnya kemudian disiksa habis-habisan, tak tahan juga anak muda ini, kemudian ngaku sang pendeta, ditangkap pula pendeta itu, tiga-tiganya masuk sel. Mulailah kemudian raja mengadili tiga orang ini. Pertama, teman dekatnya yang merupakan penasehatnya, tidak mau murtad juga, digergaji dari tengah sini sampai ke bawah, belah jadi dua, mati. Kemudian sang pendeta juga sama, digergaji juga, tidak mau murtad, kemudian mati. Dua-duanya mati syahid. Kemudian anak muda ini tidak mau digergaji. Cara hukumannya, disuruh oleh raja bawa anak muda ini ke atas bukit saja. Kalau sudah sampai di atas bukit, lempar ke bawah. Tapi tanya dulu mau murtad atau tidak. Kalau tidak mau murtad, lemparkan. Kalau murtad, selamatlah dia. Rupanya kemudian diborgol, diikat, dibawa oleh pasukan raja ke atas bukit yang paling tinggi di Najran itu. Selama perjalanan anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim ma syi'ta.
Ya Allah, lindungi aku, terserah caranya gimana. Itu doanya. Allahumma kfinihim, ya Allah cukupkan aku dari mereka, masyita, sesuai dengan kehendakmu. Akhirnya tiba-tiba ketika sampai di atas bukit, terjadi gempa pula tuh gunung itu, lini, semua pasukan raja berjatuhan mati semua, nggak ada yang tersisa. Anak muda ini pula selamat. Kemudian anak muda ini menghadap raja, ditanya, "Lah mana pasukanku?" Kata anak muda ini, "Semua mati kecuali aku," katanya. Marah sang raja, tangkap lagi anak muda ini, borgol, bawa ke tengah lautan katanya. Lemparkan saja. Sebelum dilempar tanya dulu mau murtad atau tidak. Dilempar akhirnya ke lautan, ditaruh di sampan, dikawal oleh banyak sampai ke tengah lautan. Anak muda ini berdoa lagi, Allahumma kfinihi ma syi'ta. Ya Allah lindungi aku, terserah kamu caranya gimana. Akhirnya kemudian datang ombak menghantam kapal itu, pecah, berserak, semua prajurit tenggelam, anak muda pula diselamatkan Allah. Masih hidup dia. Ngadap lagi ke raja, raja bingung. Kok kamu belum mati gitu? Ya, semua prajuritmu mati kecuali aku katanya. Jadi upaya apapun sang raja ini tidak bisa membunuh anak muda ini. Sampai akhirnya anak muda ini pun tahu diri, kemanapun dia lari pasti akan dicari raja, pasti akan ada upaya pembunuhan, sehingga dia ingin kematiannya yang terbaik. Maka dia menghadap raja dan mengatakan, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan caraku," katanya. Oh, sang raja senang karena ini kan pembuat onar bagi dia. Bagaimana caranya? Cepat kasih tahu biar cepat dibunuh katanya. Dia mengatakan, "Kumpulkan manusia di tanah lapang, ikat aku di tiang gantungan, aku akan kasih satu anak panah, kau sediakan busurnya. Hanya dengan anak panahku kau bisa membunuhku," katanya. Tapi bukan hanya sekedar anak panah, ketika kau lesatkan anak panah itu, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Rabb, Tuhannya anak muda itu. Maka kalau engkau menyebut kalimat ini, kau lesatkan panah, tepatkan di pelipis mataku, maka aku akan mati. Oh, dengan senang hati raja, karena ini disangka sudah buat onar betul di kerajaannya. Kumpulkan manusia, sampai Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah itu 20.000 manusia kumpul tuh, warga Najran. 20.000 warga Najran dikumpulkan sang raja di tanah lapang. Sebagian orang-orang yang hadir itu kan ada yang beriman juga, yang diobati kemudian beriman gitu ya, hadir juga di situ. Jadi ketika betul-betul anak muda itu digantung di tiang gantungan, kemudian dikasih satu anak panah, sang raja sudah menyediakan busurnya, kemudian dia siap narik pelatuknya, dia pun tak lupa mengucapkan Bismillahirrabbilghulam dengan kencangnya. Kedengaranlah sama orang-orang tuh. Orang-orang pun bingung, kenapa sang raja menyebut Tuhannya anak muda itu sementara dia ngaku Tuhan? Secara otomatis batal ketuhanannya. Harusnya kan dia menyebut dirinya sendiri, dia kan Tuhan. Kenapa menyebut Tuhan orang? Dengan menyebut Tuhannya anak muda itu katanya, berarti dari sini dia melemahkan dirinya bahwa dia bukan Tuhan. Ketika anak panah itu melesat kena pelipisnya, matilah anak muda itu. Satu lapangan 20.000 itu tiba-tiba berteriak, "Amanna bi Rabbil Ghulam." Kami beriman dengan Rabbnya si fulan. Makin stres raja. Ya. Hilang 3, tumbuh 20.000. Akhirnya kemudian, karena ini yang ditakutkan sang raja kan ini. Awalnya kan 3 orang saja. Kenapa jadi 20.000? Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, hendak menghancurkan sebuah kebatilan dan menampakkan kebenaran. Akhirnya kemudian sang raja emosi, marah, tutup gerbang. Di gerbang ditutup, tidak bisa keluar orang 20.000 itu dari lapangan itu. Buat parit api, masukkan satu persatu ke parit api itu, suruh mereka murtad dulu. Kalau tidak, masukkan. Kalau murtad, selamatkan. Dibuat parit api besar-besar, kemudian dilempar satu persatu. Raja dan orang-orangnya ini menyaksikan dengan senangnya. Senang dia menyaksikan orang diadab. Coba salahnya apa orang itu? Orang itu hanya mengatakan kami beriman, kok tiba-tiba dimasukkan ke parit api. Coba
Akhirnya kemudian satu, terakhir ada seorang wanita yang sedang menggendong bayi juga. Hampir-hampir wanita ini ragu-ragu, tapi anaknya bicara persis seperti kisah Masyitoh itu. Tiba-tiba ia mengatakan, lemparkan saja badanmu wahai ibu, fa innaki alal haq, engkau di atas kebenaran. Akhirnya masuk juga dia. Tidak ada yang selamat, ya. Semua mati kecuali satu orang. Ini semua karena Allah tidak mungkin membiarkan orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah lalai dari perbuatan orang zalim. Allah enggak lalai. Selamat satu orang, lari dia. Lari ke mana? Ke Syam. Saat itu Syam adalah kerajaan besar Nasrani. Disitulah Romawi. Kerajaan besar Romawi gitu ya. Najran ini kerajaan kecil. Syam ini kerajaan besar. Lari dia, ngasih tahu bahwa saudara-saudara dia yang sesama Nasrani dibantai oleh raja Yahudi namanya Dzunwas. Akhirnya kemudian karena jauh antara jarak Syam ke Najran, maka raja Romawi mengirim surat ke mana? Ke koleganya yang ada di Ethiopia, Najasyi. Tentu bukan Najasyi di zaman Rasul yang masuk Islam, Najasyi yang sebelumnya. Disuruh untuk membawa pasukan besar, hancurkan Najran sehancur-hancurnya, bunuh Dzunwas. Akhirnya kemudian dikirimlah pasukan dari Najran. Dikirimlah pasukan dari Ethiopia, dari negeri Habasyah, pasukan yang sangat besar dipimpin oleh dua jenderal, yang satu disebut Riyad, yang satu disebut Abrahatul Asram. Disinilah muncul nama Abraha, yang kelak akan menghancurkan Ka'bah yang diserang oleh burung ababil. Maka dikirim Abraha dengan Riyad, dihancurkanlah Najran. Rajanya dibunuh. Akhirnya kemudian Riyad berkuasa di Najran. Kemudian Riyad dibunuh Abraha, padahal sesama jenderal tuh. Maka Abraha yang menguasai Najran, yang kemudian menguasai Yaman. Ya. Dan itu ceritanya nyambung ke Ashabul Fil. Tapi di sini adalah bagaimana ketika kemudian orang-orang yang beriman kepada anak muda itu dilempar satu-satu ke parit api itu. Dengan senang hatinya kemudian sang raja duduk di singgasananya dengan menteri-menterinya sambil tertawa melihat orang dilempar satu-satu ke api itu. Tuh lihat sadisnya orang itu. Salahnya apa orang-orang itu? Mereka diundang suruh menyaksikan, kemudian mengucapkan amanna bi rabbil gulam, kami hanya beriman dengan Rabbnya si fulan. Habis itu kemudian mereka dilempar ke dalam api. Apa salah mereka coba? Begitulah kebengisan orang-orang Persia, orang-orang kafir kala itu, Raja Dzunwas. Baik, kita akan cocokkan dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Qutila itu artinya dilaknat. Dilaknat orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran yang ada di Yaman. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Artinya dalam parit itu penuh dengan kayu, kemudian dibakar sampai membumbung apinya ke langit. Sambil idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ada dua penafsiran siapa yang duduk di sini. Ada yang mengatakan yang duduk itu adalah orang-orang Najran yang 20 itu diikat kaki dan tangannya supaya jangan lari, kemudian dilempar ke dalam api. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud ketika mereka duduk di sekitarnya, artinya raja dan orang-orangnya yang sedang duduk menyaksikan orang yang beriman yang sedang dilemparkan ke dalam api. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Puas mereka melakukan itu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu siapapun yang ada di bumi ini.
Mau melakukan jahat Allah tahu, yang mau melakukan baik pun Allah tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Faedahnya di sini. Apakah Ashabul Uhdud ini akan berhenti sampai kisah Raja Dzunwas di Najran? Ataukah akan selalu ada sampai hari ini? Bahasa Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebuah pelajaran dalam Quran itu bukan karena khususnya ayat ini turun kepada siapa, tapi karena umumnya lafaz yang kita akan bisa mengambil ibrahnya. Artinya Ashabul Uhdud tidak akan sampai di cerita Najran saja. Kisah orang yang dibakar karena keimanan itu akan terus ada sampai hari ini. Ya. Ibu mungkin pernah dengar tentang isu-isu Islamophobia yang ada di barat kan itu. Coba, ada orang yang dibantai dengan senjata. Senjata itu kan api juga kan gitu. Sama juga api. Ya. Hanya gara-gara apa? Islamophobia kan. Jadi dibunuhnya itu gara-gara dia muslim. Itu saja. Dibantainya itu gara-gara dia muslim. Ya. Dan itu banyak di mana-mana tempat. Ibu pernah dengar di mana tuh yang di Thailand itu kan? Di mana tuh? Yang ya kan? Sampai akhirnya diusir tuh dari tempatnya kan itu. Sampai naik kapal, sampai tenggelam di kapal itu. Salah apa coba mereka? Salahnya cuma satu, karena mereka muslim. Itu saja. Karena mereka muslim itulah maka dibuat isu Islamophobia itu. Sehingga banyak orang yang kemudian karena melihat perkembangan Islam yang cepat gitu ya, yang luar biasa di negeri-negeri Eropa sana, akhirnya ada orang-orang yang tidak suka. Akhirnya mereka membuat teror akhirnya, baik dengan cara membunuh dan begitu seterusnya. Jadi Ashabul Uhdud itu akan senantiasa ada itu. Bahkan yang mungkin tensinya lebih rendah lagi lah. Seperti ada orang-orang yang herannya, terkadang permusuhan itu bukan di luar Islam saja, sesama orang Islam juga dimusuhi itu. Gara-gara apa? Gara-gara ingin melaksanakan syarat Islam. Contoh, ibu bercadar dimusuhi kan gitu. Ngapain itu cadar itu? Ada orang laki-laki cingkrangan dimusuhi. Apa salahnya cingkrang itu? Emang cingkrangnya nyakiti orang? Emang cadar ibu nyakiti orang? Ibu dandanan syar'i, emang tetangga disakiti ibu? Kan tidak. Salah ibu apa? Cuma pakai pakaian, pakai burda, pakai ini, kan gak nyakiti orang lain. Kalau ibu gibah orang, kalau nyakiti orang dengan lisannya, ini kan hanya pakaian saja. Lah pakaian ini nyakiti siapa? Nggak hanya nyakiti siapa pakaian ini. Kenapa pula gara-gara pakaian kemudian dihina kan begitu? Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu, dengan syarat Islam itu pasti akan terus ada. Bukan hanya terbatas Ashabul Uhdud saja. Ya, sampai kiamat permusuhan antara hak dan yang batil itu tidak akan berhenti. Makanya di sini Allah mengatakan wa ma naqum minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Karena Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan dengan cara membunuh, menyiksa seperti yang dilakukan oleh Dzunwas kepada Ashabul Uhdud, summa lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat, mereka sudah membakar, membantai, membunuh gitu kan. Kalau mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam, walahum adzabul harik, dan mereka pasti akan diazab dengan azab neraka yang membakar. Sebagaimana engkau membakar orang, nanti kau yang dibakar. Al jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Tapi lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang begitu luasnya rahmat Allah. Begitu luasnya rahmat Allah. Sampai-sampai Raja Dzunwas yang sesadis itu membakar orang hanya gara-gara mengatakan amanna bi rabbil ghulam.
masih Allah berikan kesempatan untuk tobat. Karena bahasanya apa? Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dapat jahanam dan mereka akan dibakar di dalam api neraka. Mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, berarti kalau dia bertobat tidak akan masuk jahanam dan tidak akan masuk neraka, masuk surga dia. Artinya bahwa sejahat apapun orang itu masih ada kesempatan mendapatkan kasih sayang Allah, asal mau bertobat gitu saja. Usairib di zaman Rasul, dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, kafir dia, musyrik lagi. Tiba-tiba dia ingin terlibat di perang Uhud karena melihat kabilahnya yang sudah masuk Islam terlibat pula. Dia ingin ikut bukan karena dia Islam, dia belum Islam. Dia hanya ikut karena hamiyah al-jahiliyah saja, ingin bela kabilahnya. Tapi sama Nabi dilarang, tidak bisa kau terlibat. Kenapa? Karena kau masih kafir. Kalau kau ingin ikut perang, masuk Islam dulu. Akhirnya Usairi pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk dalam perang, mati dia, mati syahid. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, mau enggak saya kasih tahu kalian, orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tapi mati masuk surga, Allah tempatkan di surga yang paling tinggi. Kata sahabat, mana ada itu? Kata Abu Hurairah, ya ada, dialah Usairib. Ya. Seumur hidup dia di atas kesyirikan, kemudian syahadat satu kali, mati syahid dia. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaan. Ketika dia masih musyrik, berapa pelanggaran coba setiap hari dia menyekutukan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Tetapi ketika dia bertobat masuk Islam, satu kali tobat kemudian syahid, masuk surga dia. Itu menunjukkan rahmat Allah itu luas. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa okelah Ashabul Uhdud ini kan tidak diceritakan bagaimana azab kebalikannya kan. Hanya diceritakan tentang kebengisan dan kezalimannya Raja Dunwas kepada Ashabul Uhdud kan. Tetapi kan balasan Allah kepada raja yang menyiksa kan tidak ada di sini. Tidak disebutkan kan? Yang disebutkan hanya dia menyiksa orang. Tapi bagaimana azab dia Allah tidak sebutkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkadang ada orang zalim, dia melakukan kezaliman, dia kalahkan orang-orang, orang itu sampai sakit hati, sampai terusir, bahkan sampai mati gara-gara dizalimi umpamanya kan. Tapi Allah biarkan saja dia yang zalim itu, sehat badannya, banyak uangnya, nyantai saja hidupnya, padahal sudah zalimi orang. Ya, mak kencang kali. Tolong itu yang ketak-ketuk tuh dikurangi suaranya. Ya. Jadi orang ini, kalaupun dia tidak mendapatkan balasan karena kezalimannya di dunia, bukan berarti kemudian dia akan selamat di akhirat. Tidak di dunia, balasannya di akhirat, maksudnya begitu. Sebagaimana ini tidak disebutkan bagaimana balasan kepada yang menyiksa Ashabul Uhdud ini, ya kan? Tidak dijelaskan balasannya kan seperti apa kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, ketika mereka melakukan kebengisan seperti itu di dunia, kalau tidak tersentuh azab di dunia, maka Allah sudah sediakan jahanam dan juga neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika memperlakukan hamba-hambanya dengan dua cara. Satu bil adli dan dua bil fadli. Al adli wal fadli. Kalau dia bermuamalah dengan orang-orang kafir, maka Allah akan bermuamalah dengan orang kafir bil adli, dengan keadilannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan orang-orang yang beriman, maka Allah bermuamalah bil fadli, dengan karunia dan keutamaannya. Makanya sorga diciptakan itu karena karunia dan karena rahmatnya. Neraka itu diciptakan karena keadilannya. Ketika orang kafir dimasukkan neraka, berarti dimasukkan karena keadilan Allah. Ketika orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, itu karena karunia dan rahmatnya. Itu maksudnya.
Jadi orang-orang kafir akan ada balasannya, tidak bisa dibalas di dunia, Allah balas di akhirat. Tetapi terkadang mereka dibalas dua-duanya. Di dunia mereka dibalas, di akhirat lebih dahsyat lagi. Ya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Kebiasaan Al-Quran apabila menyebutkan tentang penduduk neraka, maka Quran pasti mengiringkan setelahnya penduduk surga. Sekarang kita cerita ke Ashabul Uhdud. Lihat orang-orang Ashabul Uhdud itu yang beriman. Bisa apa mereka? Terikat, tidak bisa melawan, lemah. Mereka tidak punya salah. Kemudian dimasukkan ke dalam api, kemudian mati. Kalah tidak? Kalah. Tetapi boleh jadi dia kalah di dunia, tapi menang di akhirat. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itulah kemenangan yang nyata. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya, kata Allah. Makanya di sini Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Ya, di dunia terkadang orang yang dizalimi itu nampaknya kalah, di akhirat dia menang. Di dunia ini terkadang orang yang dizalimi itu ada yang kasihan sekali, tidak bisa melawan dia. Diambil hartanya, diam saja. Ya. Kemudian dilucuti kehormatannya, diam saja. Dia hanya bisa menahan hatinya saja, tidak bisa melawan. Masalahnya orang yang zalim lebih kuat dibandingkan dirinya. Ya, di dunia boleh jadi dia kalah secara kasat mata loh ya, dia kalah. Tapi sebenarnya dia yang sedang menang. Kapan itu? Tidak menang di dunia, Allah menangkan di akhirat. Nanti Allah akan panggil dua-duanya, orang zalim dan orang yang dizalimi. Hei sini, kau dulu menzalimi saya. Mana pahalamu? Nih dosaku. Siapa yang menang, siapa yang kalah di sini? Nggak apa-apa orang yang dizalimi di dunia ini, hakikatnya dia sedang diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bukan karena ada balasan di akhirat, tentu akan banyak merajalela kezaliman di dunia ini. Tapi karena ada balasan di akhirat, minimalnya ngerem. Hati-hati orang zalim, ada balasannya loh ya. Allah tidak tidur. Karena Allah mengatakan, menjelaskan lagi di sini, inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu lasyadid, sangat keras. Sebenarnya kalimat batsya dalam bahasa Arab itu azab yang keras, tanpa harus ada kalimat syadid, itu sudah keras. Jadi batsyu itu siksa yang keras artinya, ditambah dengan syadid, makin keras gitu maksudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mentaukidkan dengan kalimat syadid? Supaya menanamkan perasaan takut kepada kita. Ingat, balasan Allah itu sangat keras sekali, bukan main-main ya. Supaya ditanamkan rasa takut kepada kita. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk dari sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, dan dia pula yang kelak akan menghidupkannya. Ingat bahwa kalian di dunia boleh, silahkan kalian berbuat zalim, tapi kalian akan dimatikan dan kelak akan dibangkitkan. Di situ ada hisab, kata Allah ya. Atau sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa innahu yubdi wa yu'id itu artinya, dan sungguh dia memulai pengazaban. Nanti kalau sudah diazab, maka akan dikembalikan kepada semula dan diazab lagi. Seperti surah Nisa Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka dikelupaskan oleh Allah, Allah ganti dengan kulit yang baru, dikelupaskan lagi, Allah ganti dengan yang baru, sampai mereka merasakan azab. Itu makna yubdi'u wa yu'id. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW diperlihatkan azab kubur dalam hadis yang panjang itu, kata Nabi SAW, aku melihat ada orang yang terlentang ya, yang terlentang, kemudian di sampingnya ada orang yang pegang arit.
kemudian dimasukkan tuh pisau aritnya ke dalam mulutnya sini, kemudian disobek sampai ke tengkuknya. Kemudian setelah itu diambil lubang telinga, kemudian disobek sampai ke tengkuknya, gitu ya. Kemudian setelah selesai ini disobek dua-duanya sampai ke tengkuknya, ganti ke yang kiri, disobek lagi sampai ke tengkuknya. Kemudian lubang hidung disobek lagi. Ketika ini sudah sobek, rupanya yang sini sudah rapat lagi. Kemudian disobek lagi, setelah ini disobek, ini sudah rapat lagi. Bagaimana tuh siksaan Allah itu? Itulah makna yubdi'u wa yu'id. Ada salah satu penafsirannya juga seperti itu, ya. Tapi jumhur ahli mufassir seperti yang diterjemahan ini, yang biasa ibu baca terjemahan, artinya dialah yang memulai penciptaan makhluk dan dia pula yang akan menghidupkan kembali. Artinya Allah mengingatkan, ingat balasan di akhirat itu Allah sangat pedih. Anda tidak hidup di dunia saja, Anda akan hidup di akhirat juga. Jangan macam-macam gitu maksudnya, ya. Kemudian wa huwal ghafurul wadud subhanahu. Setelah Allah sebutkan bagaimana siksaan Allah yang sangat pedih, rupanya Allah pun masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Wa huwal ghafur al wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Begitulah Al-Quran, ibu. Kalau Allah menyebutkan satu ayat menakut-nakuti kita dengan neraka, dengan azab, nanti akan ada ayat setelahnya bicara tentang harapan masuk surga. Makanya di sini ada faedah apa? Jangan pernah manusia itu lepas dari dua sayap burung. Satu perasaan takut, satu perasaan harap. Roja dengan takut ini jangan sampai hilang pada dada kita. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, takut dan harap itu bagaikan dua sayap burung. Kalau hanya satu saja tidak akan bisa terbang. Kalau dua-duanya maka ibu bisa terbang, artinya ibu bisa berjalan dalam kehidupan ini stabil. Ibu tidak akan putus asa karena selalu diancam dengan adab, takut akhirnya putus asa. Jangan-jangan sehingga masuk surga, putus asa lah ibu. Datanglah targhib, harapan, diingatkan tentang amal soleh engkau akan masuk surga, maka perasaan takutnya akan mengecil, kemudian mulai ada harapan. Insyaallah saya juga masuk surga. Tapi jangan kemudian berat keharapan terus, akhirnya dia maksiat, kan Allah kan maha rahmat katanya. Kayak gitu juga kan itu ya. Ingat juga ayat-ayat tentang adab supaya seimbang akhirnya hidupnya kan. Sebab kalau memikirkan adab terus, putus asa dia. Kalau memikirkan rahmat terus, tak mau pula beramal dia. Makanya nggak seimbang hidupnya. Dua-duanya baru seimbang. Al-khawfu war-raja. Kepalanya barulah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ghafur itu diambil daripada mighfar. Mighfar itu tutup kepala perang. Kalau orang pakai baju besi itu perang, ya kan? Nanti ada tutup kepalanya. Lah tutup kepala dalam bahasa Arab disebut mighfar, penutup, ya. Jadi Ghafur itu artinya Allah, zat yang maha memaafkan. Setelah Allah maafkan, Allah tutup aibnya. Apa enggak indah tuh? Coba bayangkan, terkadang kita ini berbuat salah di siang hari, kemudian Allah tutup aib kita di malam hari. Kita berbuat salah pula di malam hari, Allah pula tutup aib kita di siang hari. Kemudian kita dulunya pernah mungkin di antara kita ada yang berbuat dosa, terjerumus kepada dosa besar. Mungkin dulunya ada yang pezina, mungkin dulunya ada yang penjahat, rentenir atau apa namanya kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, bertobatlah dia kepada Allah. Setelah Allah maafkan, Allah tutupi aibnya. Makanya kenapa kalau sudah ditutup aibnya, Bu, jangan pernah dibongkar. Karena Rasul mengatakan setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang membongkar aibnya sendiri. Jangan diceritakan yang lalu-lalu. Kalau ibu dulu waktu masih jahiliyah penuh dengan tato di badannya, yang sini buaya, yang sini macan, yang belakang tak apa-apa gitu ya. Dapat pula hidayah. Belilah jubah panjang, kan tak nampak. Ustaz ada tato di sini, pakai kaos tangan. Ustaz di jari, jangan yang belah kaos tangannya, yang penuh. Kan gitu ya. Supaya enggak nampak gitu ya. Lah kalau sudah nampak kan orang melihatnya, oh ibu ini orang baik-baik. Alhamdulillah Allah tutup aibnya.
Jangan pula ditampak-tampakkan supaya orang tahu saya ini mantan apa gitu. Ngapain? Sengaja dibuka-buka betisnya tuh, ada kupu-kupu tuh di bawah tuh. Ini dulu saya, ini dulu katanya. Ngapain? Enggak perlu, ya. Karena Allah sudah tutup aibnya. Itulah namanya Ghafur. Allah maafkan, habis itu Allah tutup. Beda dengan kita. Ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan, tapi kita omongin juga sama orang. Kan itu ya. Saya maafkan sih, tapi kesal juga saya sama dia. Itulah kita nggak ada sifat Ghafur, memaafkan dia tapi ngomongin lagi sama orang. Itu sebenarnya nggak memaafkan, belum ikhlas dia itu. Kemudian Al-Wadud. Al-Wadud itu maksudnya maha penyayang, al-mahabbah, cinta. Wadud itu artinya cinta. Jadi Allah itu sudah maafin, nutup aib kita pula, cinta pula dengan kita. Walaupun ibu berbuat salah seumur hidup, berbuat tobat satu kali cukup merubah benci jadi cinta. Itulah hebatnya Allah, ya. Bisa dalam sekejap merubah benci jadi cinta. Kita tidak bisa kayak gitu, Bu. Ibu saya sakiti tiap hari, Bu, ya kan? Udah lama, 50 tahun saya sakiti, saya minta maaf. Kira-kira, Bu, berubah nggak benci jadi cinta? Tidak. Yang ada benci kuadrat. Apain kau nampak hidung batang pula di sini? Bagus kau pergi. Padahal datang meminta maaf itu. Tak ada maaf bagimu. Kalau kaca itu ibarat kaca pecah, nggak bisa ditempel katanya. Pakai solasi pun masih nampak retaknya katanya. Jadi ada orang yang kayak gitu. Tapi Allah itu Wadud, betul-betul bisa merubah benci jadi cinta. Sebesar apapun dosa, kalau sudah bertobat selesai, Allah cinta dengan dia. Kemudian Allah mengatakan Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arasy lagi maha mulia. Dzu itu artinya sahib, pemilik. Arasy itu artinya makhluk Allah. Lah Allah kan bukan hanya pemilik arasy saja. Bumi juga milik Allah, langit juga milik Allah, bintang, bulan, galaksi, kita juga milik Allah. Kenapa cuma arasy saja pemilik arasy? Bukan Allah pemilik segala-galanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut kalimat arasy, Allah ingin menunjukkan tentang keagungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Karena dia makhluk yang paling besar dan yang paling dekat dengan Allah. Sudah besar, paling dekat dengan Allah. Makhluk itu semakin dekat dengan Allah, maka semakin baik. Makanya ketika kita sholat, ya, kita sholat jamaah nih, maka yang semakin dekat dengan imam itu lebih baik. Maka yang lebih jauh dari imam, maka tidak bagus. Makanya saf itu kan ambil yang paling dekat dulu. Umpamanya ini disuruh sebelah kanan dulu. Jangan nunggu habis sampai di sana kemudian diisi kiri. Ya, nanti timpang nanti. Maksudnya ini kalau sebelah kanan sudah ada 4 orang, cepat isi sebelah kiri 4 orang. Ya, karena ibarahnya yang dekat dengan imam gitu maksudnya. Ini sebelah kanan, kata Rasulullah, kanan diisi sampai. Ini kalau nggak ada ini teruslah sampai jalan tuh kanan. Sampai di mana kan itu? Kapan kirinya yang masuk? Ya. Jadi maksudnya dekat dengan imam. Itu saja dalam sholat seperti itu. Walillah mathalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang jauh lebih agung lagi, yang lebih dekat dengan Allah. Makanya malaikat Amaratul Arsy itu kan dekat dengan Allah. Mereka lebih agung dibandingkan malaikat-malaikat yang di bawahnya. Maka arsy itu makhluk Allah yang paling besar, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan sebagai apa namanya? Dzul Arsyil Majid. Dia pemilik arsy. Coba kursi saja, Allah katakan wasi'at kursiyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah, tempat pijakannya Allah kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kalau saya ibaratkan ibu ke padang pasir, ya, padang pasir itu sama dengan memandang laut loh. Nggak ada kayaknya kalau kita di padang pasir itu kayak tak ada celah lagi. Semua padang pasir kayak lautan aja. Mana ujungnya nggak nampak itu padang pasir. Sama dengan kita di tengah lautan. Ketika kita nengok itu mana ujungnya, pulau pun tak nampak. Begitulah orang di padang pasir. Kemudian ibu punya cincin nih, ambil cincin, letakkanlah di padang pasir. Kata Nabi, cincin itu langit dan buminya. Itulah padang pasir, itu kursinya. Kemudian ketika Rasul menyebutkan perbandingan arsy dengan kursi, sama juga. Ibu di padang pasir letakkan cincin, itulah kursinya. Arsy itulah padang pasirnya. Gimana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Tentu Allah jauh lebih besar dibandingkan makhluknya. Dzul Arsy Al-Majid, yang maha mulia. Fa'alun lima yurid.
Maha kuasa berbuat sekehendaknya. Ingat, Allah itu berbuat sekehendaknya. Apa yang kita kehendaki, kalau Allah tidak berkehendak, tidak terjadi. Apa yang Allah mau, walaupun kita tidak mau, tetap terjadi. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kemauan manusia, betapa kerasnya pun orang bekerja, terkadang tidak terjadi cita-citanya. Padahal dia sudah keras itu, bekerja keras. Saya punya target 1 tahun sudah harus punya mobil, punya rumah. Kerjanya panting tulang dia, kepala di bawah, kaki di atas. Semana jalannya tuh? Ya. Keringat bercucuran, nggak kenal siang malam. Rupanya meleset, ngontrak lagi. Terkadang kemauan manusia itu hanya kemauan saja. Terkadang ada sisi lemahnya, tidak bisa dicapai keinginannya. Tapi kalau Allah punya mau, Bu, fa'alun lima yurid, pasti Allah kun fayakun. Mau sekarang, kun fayakun. Itulah bedanya Allah dengan kita. Kita ini punya cita-cita sesuatu, terkadang terhalang karena sakit. Adalah mungkin umahat itu pengenlah gabung gitu, ngaji di sini gitu, tapi karena stroke tak bisa dia melangkahkan kaki. Otaknya aja di sini, badannya di rumah. Ya. Itu karena sakit, atau mungkin karena penghalang-penghalang yang lain. Pengen ngaji, suaminya tak boleh. Ya. Pengen begini, kata suaminya tak boleh. Atau mungkin pengen ngaji, suami boleh, anak-anaknya pula rewel. Ada saja alasan, ya kan? Halangan-halangan manusia itu. Tapi Allah tidak ada yang menghalangi dia. Kalau dia menghendaki sesuatu, kun fayakun. Idza aradallahu syai'an fa innahu yaqulu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun fayakun, jadi maka jadi. Itulah makna fa'alu lima yurid. Dia, Allah bisa berkehendak dengan siapapun, dengan apapun. Maka jangan pernah macam-macam. Allah bisa mengadab sesuka hati dia atau masukkan ke surga suka hati dia. Hal ataka hadithul jun Fir'auna wa Thamud. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang para nabi itu, wahai Muhammad? Di sini namanya istifham asy-syauq namanya. Syauq itu kerinduan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pertanyaan yang bentuknya itu merindukan jawabannya. Tahu enggak engkau, Muhammad, bala tentara dihancurkan itu, yang mereka menentang para nabinya, seolah-olah Allah ingin menghibur nabi karena disakiti oleh orang-orang Quraisy gitu. Dan memang orang-orang kafir memang begitu tabiatnya, mereka menyakiti para nabi. Maka Rasulullah ingin menghibur Nabi SAW bahwa nanti para penentang itu ada masanya mereka hancur. Kemudian Allah contohkan kepada Rasul Fir'aun dan Thamud. Kenapa Fir'aun dan Thamud? Karena Fir'aun itu bercerita tentang Bani Israel, kalau Thamud bercerita tentang bangsa Arab. Ya. Fir'aun itu kan berhadapan dengan nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Sementara kaum Thamud itu tinggal di Yaman. Nabi yang diutusnya siapa? Nabi Soleh. Itu cerita bagi orang Arab. Seolah-olah Allah ingin mencontohkan kepada orang kafir Quraisy dan ingin mencontohkan kepada orang-orang Yahudi Madinah. Kan musuh Rasul kan dua tuh, Yahudi Madinah dan orang-orang kafir Quraisy kan. Maka dicontohkan Fir'aun untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Thamud untuk orang Arab. Karena orang Arab di zaman itu paham cerita Thamud dan ahli kitab paham cerita Fir'aun. Makanya Allah kasih dua contoh dari Bani Israel dan contoh dari Arab. Tenang saja, lihat si Fir'aun, Allah hancurkan gara-gara menentang Nabi Musa. Lihat Thamud, Allah hancurkan gara-gara menentang Nabi Soleh. Maka kelak orang-orang yang menentangmu kurang lebih saja, seolah-olah Allah ingin katakan seperti ini. Ini kan Nabi akhirnya semangat lagi kan itu. Ibu juga kalau ngasih nasihat itu jangan ngedonkan orang, kasih nasihat. Cemana ya, saya ngaji Quran tidak bisa. Tenang, nanti bisa gitu ya. Ya. Gimana saya? Ya memanglah usia udah lanjut, cemana mau cerdas. Malas dia belajar kan. Kasih semangat ya, supaya orang makin belajar. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang kafir selalu mendustakan. Artinya dari dulu, sejak zaman kafirnya Nuh, ya,
orang-orang kaumnya Nabi Nuh, sampai kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, Nabi Syuaib, sampai kaum Musa, sampai kafirnya di zaman Rasulullah, semua sama, mereka suka mendustakan para nabi. Jangan seolah-olah Allah ingin mengatakan biasa itu wahai Muhammad, ya. Kalau mereka orang-orang Quraisy mendustakanmu, sebelum-sebelumnya juga mendustakan, kamu sabar saja. Makanya sekarang kan lagi viral tuh, lagi ada gempa di mana tuh, di Cianjur. Kemudian lagi ada WhatsApp kemana-mana kan, nyebar di grup-grup, ada kristenisasi macam-macam kan. Sampai disebutkan ada tenda ini dari Kristen ini, Kristen itu, dan lain sebagainya. Kita orang beriman lo nggak heran. Kalau ada yang seperti itu tidak perlu kaget, tidak perlu risau. Kenapa? Karena Allah sudah ngomong dalam Al-Quran, wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan di sini litakbid, artinya selamanya. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha sampai kita ikut mereka. Itu secara Quran sudah jelas. Tidak perlu heran, nggak perlu heboh. Yang sekarang ini kenapa sampai dikuasai, itu pertanyaannya. Kenapa, kemana orang Islam? Ya. Maka jawabannya adalah itu karena dosa yang kita lakukan. Kenapa kemudian orang Islam di tengah-tengah mayoritas bisa dikuasai oleh minoritas? Itu karena dosa yang banyak kita lakukan. Coba kalau kita kemudian memperbaiki diri, akidah diperbaiki, ibadah diperbaiki, kemudian anak-anak kita dididik, nggak akan terjadi itu. Jadi kalau seandainya orang kafir menguasai umat Islam, itu kembali kepada kita karena kita banyak dosa, itu masalahnya. Kan Allah, yang Rasul mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu, kata Rasul SAW, yushiku an tatada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalau dikepung dari semua arah oleh musuh-musuhmu, seperti nampan yang penuh dengan makanan dikerubung orang-orang lapar, katanya. Sahabat mengatakan, Rasul, apakah kami sedikit? Kenapa kami dikepung sama musuh-musuh? Kata Rasul, bal antum yauma idin katsirun. Bahkan pada hari itu kalian banyak, katanya. Artinya macam mana minoritas bisa mengepung mayoritas gitu seolah-olah. Kemudian Rasul mengatakan, tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Kenapa? Karena Allah sudah kuasakan kepada kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kalian terlalu cinta dunia, asik dengan maksiat, lupa mati bahwa akan ada hisab. Jadi kalau memang terjadi seperti, introspeksilah kita. Kenapa kita heboh kan gitu ya? Itu kesalahan kita. Sambil kita memperbaiki, ya kalau seandainya ada yang dilebihkan rezeki, ya sumbangkan gitu ya. Tapi lebih daripada itu, pelajarannya adalah harusnya kita kuatkan iman, ya. Karena itu semua karena kesalahan kita semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kita sendiri yang merubah. Ya, kembalikan kepada akidah yang benar, ibadah yang benar. Insyaallah umat ini akan jaya. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Artinya Allah itu akan mengawasi manusia. Siapapun tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan oleh orang-orang kafir itu Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga Lauhil Mahfuz. Tapi sayang, bukan kalau dulu orang kafir yang mendustakan Quran, sekarang orang yang beriman yang mendustakan Quran. Aneh. Dulu kan orang kafir yang mendustakan Quran kan? Sekarang orang-orang Islam pula mendustakan Quran. Katanya khamar minuman Nabi lah, katanya. Siapa tuh yang ngomong tuh khamar minuman Nabi? Quran mengatakan haram, tidak mungkinlah Nabi minum khamar. Yang ngomong pula orang Islam. Ya. Harusnya kan yang mendustakan Quran kan orang kafir. Ini sekarang subhanallah namanya istihza itu. Mengolok-olok agama itu sudah luar biasa. Bukan dari dalam, bukan dari luar musuhnya. Dari dalam munculnya para munafikin. Orang-orang munafik. Semoga kita dijaga dari orang-orang munafik dan Allah senantiasa mendirikan Islam li'ala'i kalimatillah. Wallahu alam. Ini sampai di sini tafsir singkat dari surah Al-Buruj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sebelum
Saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Waalaikumsalam. Di sini yang penting Ustaz, yang diajarkan oleh seorang pemuda itu seperti ajaran tauhid ya Ustaz. Tetapi di sini kan waktu itu tidak ada agama Islam. Apakah di waktu itu masalah ini atau pendeta yang mengajarkan itu berpegang pada tauhid juga ya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Jadi anak muda itu yang belajar kepada pendeta itu pendeta salah satu pendeta yang memang Allah Subhanahu wa taala jaga, dia masih berpegang kepada Injil, kepada ajarannya Nabi Isa yang masih mentauhidkan Allah. Sehingga anak muda ini belajar kepada pendeta itu ya belajar tauhid. Ya, karena agama di masa itu yang paling benar adalah Nasrani. Kan belum ada Islam. Yahudi paling benar di zamannya. Datang Nasrani, maka ajaran Yahudi dihapus, berarti Nasrani yang paling benar di zamannya. Datang Islam, maka Islamlah ajaran yang paling benar di zaman sekarang. Kan ada masa-masanya. Yahudi masa di zaman Nabi Musa, kemudian datang Isa selesai, datang Nasrani, kemudian datang Rasulullah, menghapus semuanya. Ya. Lah kebetulan di masa itu memang agama yang paling benar Nasrani. Makanya penduduk Najran itu kan agamanya Nasrani semuanya. Makanya anak muda ini belajar tauhid kepada sang pendeta. Rupanya kan otomatis kan berselisih paham. Satu sisi dia belajar sihir, syirik gitu ya. Satu sisi pula belajar tauhid, kan nggak nyambung, satu ke timur satu ke barat kan itu. Tetapi kemudian bagaimanapun ajaran Allah Subhanahu wa taala jauh lebih masuk di akal, lebih membawa ketenangan dibandingkan ajaran setan. Makanya anak muda ini lebih memilih ajaran Allah dibandingkan ajaran setan, ajaran tukang sihir. Dan dia yakin ketika dia membunuh binatang buas itu, dia kan tidak pakai mantra-mantra, hanya baca basmalah saja. Dia yakin saja, dia minta kepada ya Allah, kalau sang rahib yang diajarkan kepadaku lebih benar dibandingkan sang pendeta, saya hanya cukup melempar saja tanpa pakai mantra. Mati nggak dia? Rupanya mati. Nah, artinya kalau Allah sudah berkehendak, tidak perlu pakai sihir-sihir. Terkadang Allah berikan karomah, terkadang Allah berikan maunah, pertolongan kan. Kalau berkehendak. Karena sihir sendiri tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah juga kok. Mau satu dunia nyihir ibu, kalau nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Satu nih tukang sihir Indonesia ini, WA ibu, saya sihir ibu besok katanya. Nah, ibu bertawakal kepada Allah. Tengok besok. Kalau di Lauhil Mahfuz ibu tidak terkena sihir, ya nggak akan kena sihir. Walaupun satu Indonesia berkumpul dari dukun hitam sampai dukun birunya pun sekalipun. Ya. Tetapi bu, kalau memang sudah takdirnya ibu kena sihir, yang disihir tetangganya, tahu-tahu kena ibu pula mental. Takdir Allah. Ya kan? Bisa saja ini tetangganya tak bisa, setannya yang penting dapat target. Kenapa pula ibu di situ? Kan bisa saja kan? Nah, itu karena sudah takdirnya semua, walaupun sihir sakti-saktinya apapun tetap atas izin Allah. Apalagi kemudian ajaran-ajaran yang benar, ya kan? Tentu kita lebih yakin lagi bahwa semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Ketika Allah menyalakan korek api, terus yang pertama dibakar yaitu
satu lagi yang baca Quran. Orang baca Quran? Ya, yang baca Quran. Yang anak-anak Ustaz, kan neraka itu terdiri dari 7 lapis. Bahkan yang letak paling yang keempat baru orang-orang Nasrani, baru orang-orang yang memang benar-benar tidak menyukai agama Islam. Yang anak-anak, kenapa justru mereka yang tiga tadi yang di luar dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara mereka juga masih ada kejadiannya terlihat oleh. Sementara kalau orang-orang yang sudah bukan dari Islam, itu Allah akan bukan di neraka yang pertama dibakar. Itu gimana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Hadisnya berbunyi awal man tusyu'ira bihin nar. Yang pertama kali disentuh api neraka. Ingat bahwa umat Islam ini hisabnya paling depan dibandingkan umat-umat sebelum Islam. Dia datang paling akhir tapi hisabnya paling depan. Dia datang paling akhir tapi masuk surganya paling depan. Ya. Apakah masuk neraka paling depan juga? Bisa terjadi kan itu, karena paling pertama dihisab. Orang umat lain belakangan dihisab. Kenapa? Karena paling singkat hisabnya dibandingkan umat lain. Kenapa paling singkat? Ya umurnya juga singkat dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kemudian kalimat tusyu'ir ini ancaman. Allah mengancam kepada para pelaku riya dari kalangan ahli sedekah, dari kalangan mujahid, dari kalangan ahli Quran, bahwa kalau mereka melakukan bukan karena Allah, karena riya, maka mereka terancam orang yang pertama disentuh api neraka. Tentu nerakanya bagi orang-orang yang beriman, bukan nerakanya bagi orang-orang kafir. Ya. Nerakanya orang-orang yang beriman akan berbeda dengan nerakanya orang-orang munafik. Nerakanya orang yang beriman akan berbeda dengan nerakanya orang musyrik, orang murtad, dan begitu seterusnya. Tentu nerakanya yang paling atas kan itu, karena sifat neraka itu paling bawah, paling jelek. Makanya darokat. Ya, darokat itu artinya kalau terjun bebas ke bawah, paling dalam tuh paling ngeri gitu maksudnya. Kalau surga itu sifatnya darajat. Darajat itu tangga ke atas, makin naik, makin indah. Nah, itulah bedanya. Jadi nerakanya orang yang beriman ya di atas. Nah, nerakanya orang yang kafir ya di bawah. Nah, nanti yang paling bawah sendiri adalah orang munafik. Yang paling bawah sendiri munafik, kemudian di atasnya murtad. Ya, orang murtad itu justru di bawah setelah munafik. Jadi munafik dulu baru orang murtad. Bayangkan. Orang murtad loh. Dia masuk Islam, kemudian murtad. Nah, itu nerakanya di bawah tuh. Tapi yang paling bawah tentu orang munafik. Baru di atasnya lagi kalau mengikuti tingkatan-tingkatan, baru orang-orang musyrik. Baru di atasnya lagi baru kafir, murni Yahudi dan Nasrani. Baru di atasnya ahli maksiat dari kalangan muwahhidin yang masuk neraka. Ya, jadi kita ini bukan cerita kenapa mesti orang Islam gitu. Di nerakanya aja dibedakan. Tetapi ini kan ancaman. Yang namanya ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak kan. Orang ini awal yang pertama disentuh api neraka adalah 3 orang ini. Namanya mengancam, bisa terjadi, bisa tidak. Seperti Rasul mengatakan, umat ini akan berpecah 73 kelompok. Yang 72 masuk neraka, yang 1 langsung masuk surga. Maksud yang 72 masuk neraka itu maksudnya terancam neraka, bisa masuk bisa tidak gitu maksudnya. Tergantung syafaat, tergantung kebaikan dia. Kalau Allah mau Allah masukkan ke neraka, kalau Allah mau Allah masukkan ke dalam surga kan itu. Nah, sama juga dengan ini. Karena ini kan dosa riya, dosa yang tidak menjadikan orang keluar dari Islam. Lain kalau dosa besar, kesyirikan kepada Allah atau kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, itu sudah jelas, itu orang kafir. Tapi ini kan masih umat Islam yang beramal kemudian riya. Nah, boleh jadi ketika awal disentuh oleh api neraka supaya adabnya dicepatkan kemudian masuk surga dia. Tetapi kan dalam bentuk ancaman ini supaya orang itu jangan main-main dengan penyakit riya. Ya, mengancam saja, menakut-nakuti. Wallahu a'lam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Punya sifat khawatir terhadap Allah. Sampai seperti yang di amalnya kita
penyakit khawatir terhadap anak dan dosa. Ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa khawatir itu bagian daripada takut. Itu bagian daripada takut. Supaya dengan ada perasaan itu makin diperbaiki lagi ibadahnya. Tapi jangan kemudian melampau sifat takutnya. Akhirnya jadi putus asa. Ya. Boleh kita takut, tetapi jangan melampau. Makanya iringi dengan harapan tadi. Iringi dengan harapan. Ya, boleh jadi saya khawatir tidak diterima, makanya saya perbaiki dengan harapan diterima. Nah, jadi makanya takut dengan harapan jangan dibuang. Tetapi dalam kondisi sehat, kata ulama, sebaiknya perasaan takut lebih tinggi dibandingkan harap. Tapi dalam kondisi sakit dibalik, sebaiknya harap lebih besar porsinya dibandingkan takut. Ya, jadi saya ulangi, kalau ibu sehat nih kayak sekarang ini, porsi takut besarkan, porsi harap kemudian kecilkan. Tapi kalau ibu dalam posisi sakit parah, maka porsi harap besarkan, porsi takut disedikitkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'adhanni abdi bi. Aku ini bersama prasangka hambaku. Aku ini, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, aku baik dengan dia. Kalau hambaku berprasangka buruk, aku buruk dengan dia. Jadi ketika saat orang itu sedang sakit, lebih beratkan perasaan harap. Jangan dilebihkan perasaan takut. Kenapa? Supaya kita jangan suudzon kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Makanya tugas orang sehat, kalau mengunjungi orang sakit, besarkan hatinya. Dengan cara apa? Menyebutkan kebaikannya. Jangan diingatkan keburukan dia, jangan. Nanti dia takut. Ya, ingat nggak dulu waktu kita gibah rame-rame? Makin takut udah mau mati diingatkan gibah kan, akhirnya di otaknya neraka ya. Suudzon sama Allah akhirnya. Tapi cobalah ingatkan, ingat nggak waktu kita ngaji rame-rame? Jadi yang diingat ngaji akhirnya husnudzon dia kepada Allah. Boleh jadi husnudzon itulah amar terakhir pahala dia yang ia bawa mati. Itulah pentingnya membagi porsi takut dengan porsi harap tadi.